Assalamualaikum. Kali ini kita akan membahas tentang financing through the venture life cycle seperti yang biasa ditemui di dalam perusahaan startup. Pada dasarnya, memulai sesuatu bisnis adalah sesuatu yang tidak mudah, termasuk dalam urusan keuangannya. Nah, nanti kita lihat bahwa tujuan dari venture ini atau bisnis adalah meningkatkan value-nya. Nah, di dalam proses pengembangan bisnis inilah kita akan melihat beberapa tahap siklus kehidupannya, dan di dalam siklus kehidupannya akan memerlukan pendanaan atau financing yang berbeda-beda jenisnya. Baik, kita akan mulai dengan tahap dari siklus bisnis yang sukses. Kita mulai dari development stage. Jadi pada dasarnya ini dimulai dengan ide awal tentang suatu produk, jasa, proses atau apapun yang nanti akan ditawarkan kepada pelanggan. Disinilah fungsi dari visibilitas suatu bisnis menjadi sesuatu yang menentukan. Pada tahap ini belum ada penjualan. Tahap kedua adalah tahap startup stage. Jadi pada saat inilah terjadi proses untuk menghasilkan pendapatan ya di tahun yang ke-0. Jadi tahun ke-0 di mana pendapatan mulai muncul walaupun mungkin masih belum menguntungkan. Tahap ketiga, survival stage, adalah tahap di mana muncul pendapatan, mulai tumbuh, sudah mampu mengcover beberapa biaya walaupun belum seluruhnya. Oleh karena itu masih ada gap terkait dengan cash flow, yang gap itu bisa ditutup dengan pinjaman atau pelepasan beberapa saham kepada pemilik-pemilik yang lain. Tahap keempat adalah rapid growth stage, di mana pertumbuhan dan arus kas tumbuh sangat kencang. Arus kas dari operasi tumbuh cukup cepat, kas masuk melampaui kas keluarnya, dan pada saat ini nilai dari sebuah perusahaan mencapai apresiasi yang tertingginya. Tahap kelima adalah early maturity stage. Pada tahap ini, pertumbuhan pendapatan tidak sekencang seperti tahap sebelumnya. Jadi dengan demikian tumbuh pada rate yang lebih rendah. Pada saat inilah kemudian muncul ide apakah para investornya akan melepas bisnisnya atau menjual atau merger atau keputusan bisnis lain terkait dengan kelangsungan bisnis karena pertumbuhannya sudah tidak seperti tahap sebelumnya dan akan menjadi perusahaan yang normal pada umumnya. Demikian 5 tahap dalam siklus suatu bisnis yang berjalan secara sukses. Artinya dari development sampai mampu mencapai maturity. Baik, sekarang kita akan lihat apa yang dilakukan para pengusaha tersebut pada berbagai macam tahap yang sudah diceritakan tadi. Sekali lagi ada 5 tahap dari development sampai dengan early maturity stage. Pada tahap awal adalah tahap developing opportunity, mengembangkan kesempatan bisnis. Tahap kedua, mengumpulkan berbagai macam sumber. Tahap ketiga, mengumpulkan berbagai macam resource, sumber, memanajemeni berbagai macam kegiatan, dan membangun operation dari bisnis tersebut. Tahap keempat, mulai memanajemeni operation secara lebih banyak dan akan dilanjutkan sampai dengan tahap yang terakhir. Kita akan lihat dari sisi financing di setiap tahap
tersebut. Ada dua tahap besar. Jadi yang pertama adalah venture financing, yang kedua adalah season financing. Yang termasuk season financing adalah tahap yang terakhir, yaitu early maturity. Di setiap tahap ini ada berbagai macam kemungkinan yang bisa kita lihat. Jadi untuk yang tahap development hanya ada seed financing, kemudian tahap startup financing, demikian seterusnya sampai dengan tahap yang terakhir. Nah, sekarang apa instrumen yang muncul pada setiap tahap tersebut? Kalau untuk development, maka sumber dananya tentu adalah dari si pengusaha itu sendiri. Pada tahap startup, ada sumber dana tambahan dari business angel dan venture capital. Pada tahap yang ketiga, venture capital tetap ada, mulai muncul adanya bank secara umum atau commercial bank. Di tahap yang keempat, ada pemain yang lain lagi, yaitu investment banker. Bisa saja venture capitalnya bertindak sebagai pemberi pinjaman. Inilah tahap venture financing. Dimulai dengan risiko sangat tinggi dan menjadi semakin rendah dan menjadi moderat pada waktu rapid growth. Dan yang terakhir, ketika sudah early maturity, maka di sini risikonya rendah dan pemain atau investornya di sinilah investment banker dan commercial bank. Sudah seperti perusahaan pada umumnya. Kita akan lihat beberapa tipe investor di sini. Jadi tadi kita sebutkan ada entrepreneur, business angel, venture capital, commercial bank, investment banker, venture lender, atau investor. Dan dua tahap yang akan kita singgung adalah seed financing dan startup financing. Kita akan lihat pada tahap seed financing. Sumber utama dari tahap ini adalah dari duit yang dipunyai oleh si pengusahanya. Entah itu dari uang yang ada di banknya atau dari menjual apapun yang dia miliki untuk memulai suatu bisnis. Bisa jadi ada anggota keluarga yang ikut berkontribusi di dalam tahap tersebut. Mereka bisa membuat pinjaman atau menempatkan sejumlah equity di calon perusahaan tersebut. Kemudian startup financing, kita akan lihat di sini pertama adalah business angel. Pada dasarnya business angel ini adalah individu yang sangat makmur, bisa beroperasi secara informal, dan bertindak sebagai investor yang sedang memulai bisnis. Pada dasarnya mereka adalah orang yang sangat kaya dan punya pengalaman yang sangat baik di dalam keuangan. Mereka punya komitmen untuk menanamkan dananya pada perusahaan yang masih baru. Tentu di sini terkait dengan personal interest di bidang-bidang yang mereka mau invest ya. Preferensinya akan berbeda untuk setiap business angel. Kemudian venture capitalis atau venture capital suka disebutkan secara bergantian. Pada dasarnya venture capital ini adalah pihak bisa individu atau organisasi yang berkomitmen untuk berinvestasi pada perusahaan yang masih baru. Jadi spesialisnya pada perusahaan yang masih baru. Mereka akan mempunyai investasi pada berbagai macam jenis perusahaan baru dengan kelompok bisnis yang mereka pilih sesuai dengan preferensi atas industri dan risikonya. Bisa jadi mereka menanamkan sejumlah pinjaman juga di samping saham. Jadi di sini
mereka bisa bertindak dengan beberapa macam kemungkinan. Sekarang kita akan melihat tingkat target return dari masing-masing investor dan terkait dengan preferensi risikonya. Kita ingat kembali, ada 5 tahap dari development sampai dengan early maturity. Semakin tahap itu ke atas, risikonya semakin rendah. Sesuai dengan prinsip risk and return di sini, risiko tertinggi berada pada waktu awal, mulai berkurang ketika startup dan first round financing, dan semakin berkurang ketika masuk tahap rapid growth dan early maturity. Dengan berkurangnya risiko ini, maka tuntutan return dari para investor akan berkurang dan jenis pemainnya juga mulai berbeda. Baik, catatan akhir dari penjelasan ini ada beberapa. Kita lihat tadi bahwa memulai bisnis sesuatu yang sulit dan tujuannya adalah meningkatkan nilai dari perusahaan tersebut melalui 5 tahap: development, startup, survival, rapid growth, dan diakhiri dengan early maturity. Di dalam pendanaan ada 5 tahap juga. Yang pertama seed financing, startup financing, first round financing, second round financing, dan mezzanine financing. Untuk perusahaan yang mampu mencapai maturity, season financing akan memainkan peran di dalam pendanaan perusahaan berikutnya. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.